Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Doni Firmansyah, pakar slide presentasi. Kali ini saya akan menjumpai Anda melalui seri video Amazing Slide Infographic. Amazing Slide Infographic itu apa? Itu adalah buku tentang tips dan teknik menyusun infografis yang saya tulis di tahun 2017 dan direvisi di tahun 2019-20 ini. Nah, di dalam seri video ini saya akan menjelaskan satu persatu bab yang ada di dalam buku tersebut. Semoga bisa membantu Anda untuk sama-sama tahu bagaimana teknik menyusun infografis, bagaimana memvisualkan data, serta bagaimana mempresentasikannya. Nah, sebagai awalan, saya akan membahas sedikit tentang apa itu data. Jadi, bagi saya yang dulunya itu SMA-nya di Eksakta, terus kuliahnya juga di jurusan eksak, maka data adalah sesuatu yang lumrah kita jumpai sehari-hari. Nah, sesuatu yang lumrah kita jumpai sehari-hari itu membuat kita terbiasa untuk menampilkan data apa adanya. Ada yang berbentuk tabel, ada yang berbentuk kolom, ada yang berbentuk data mentah, ya. Itu ditampilkan apa adanya sehingga kadang-kadang kita sulit untuk memahami konten dalam data, sulit untuk melihatnya secara detail, dan sulit mengambil insight apa sih yang dimaksud dengan data tersebut. Namun itu semuanya berbeda ketika saya kurang lebih mendapatkan kesempatan 1 tahun berada di negeri Sakura untuk mempelajari tentang teknik bagaimana menyusun slide presentasi, infografis, dan videografis dengan mudah. Meskipun saya di sana tidak lancar dalam berbahasa Jepang, namun ternyata saya bisa menelusuri sepertiga Jepang seorang diri. Ya tentu ya, modal utama adalah nekat ya. Namun yang perlu dipahami, meskipun kita itu nekat, ternyata tampilan data, informasi yang ada di sana itu sangat memudahkan orang untuk berpindah dari satu stasiun ke stasiun lain, melihat rambu-rambu lalu lintas di jalan raya, memahami dashboard dan tampilan data di sekelilingnya itu dengan gampang. Artinya begini, kita sebenarnya memiliki informasi yang beraneka ragam, dan informasi itu fix ya. Misalnya kantor polisi itu ya fix, misalnya informasi tentang kecelakaan itu fix, misalnya informasi tentang kelahiran dan kematian penduduk itu fix. Itu tidak bisa diubah, plus dan minusnya tidak bisa diganti. Akan tetapi kita masih memiliki kendali dalam data untuk memilih bagaimana memvisualkannya, bagaimana menampilkannya. Sebagai contoh misalnya, ketika Anda berada di dalam pesawat terbang, ya. Bagi Anda yang sering naik pesawat terbang pasti tahu ya, setiap kali pesawat terbang akan berangkat, itu pramugari akan mempraktekkan bagaimana safety di pesawat tersebut. Nah, ketika mempraktekkan safety di pesawat tersebut, pramugari akan mengangkat satu lembar kertas yang di dalamnya itu ada tata cara membuka jendela darurat. Benar ya? Nah, di dalamnya itu ada teknik untuk membuka jendela darurat dan itu ditampilkan dalam wujud visual. Artinya sebenarnya mereka punya pilihan untuk menampilkan bagaimana membuka jendela darurat dengan tulisan, misalnya, dengan tabel misalnya, atau dengan gambar, ya kan? Mereka memilih menggunakan gambar, menggunakan visual supaya lebih mudah dipahami. Bahkan ketika kita pertama kali naik pesawat, kita sudah tahu tuh cara bagaimana membuka jendela darurat. Demikian juga visual sangat membantu kita dalam keseharian. Misalnya kita ada di lampu merah, ya, kita tahu bahwasanya itu adalah tanda untuk berhenti. Hijau itu tanda untuk berjalan. Diganti dengan simbol, diganti dengan icon, diganti dengan gambar, sehingga kita bisa memilih sebenarnya visualisasi mana sih yang mau kita tampilkan. Nah, nanti di bab selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Anda. Karena visual ini adalah bahasa universal, ya, manusia belajar membaca itu kurang lebih sekitar 5.000 tahun yang lalu, tetapi manusia sebenarnya belajar menggambar itu sudah sejak 32.000 tahun yang lalu. Artinya, visual itu adalah bahasa universal, bisa dipahami oleh siapapun,
dan kita bisa mentransfernya ke dalam bentuk data ya. Jadi antara data dan visual itu bisa dihubungkan dengan infografis. Nah, silakan simak pemaparan saya di video selanjutnya tentang Amazing Slide Infographic, tentang bagaimana kita menyederhanakan data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.